Allahu Allah Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Ulangi. Allahu Allah Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Allahu Allah Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Allahu Allah yang maha welas asih, salawat Allah padamu ya Rasulullah. Ya man akramah ala nabiyina, natawajjahu ilaika bijahin nabi. Wahai yang memuliakan nabi kami menghadapmu dengan wajah nabi. Allahu Allah salawatullah ya Rasulullah. Wad'u lana ayyakfara zunubana, isfa'lana ya Nabiyyu ya Rasulullah. Wahai Nabi, doakan ampunan kami, berilah kami syafaat ya Rasulullah. Allahu Allah Al-Wadudu, salawatullah ya Rasulullah. Wadkhul lana fi qalbi nabiyina, panarul jamal wal jalal min rabbina. Ya Allah, masukkan kami dalam hati Nabi kami, maka jelaslah keindahan kebesaranmu. Allahu Allah iftah lana abwaba rizki binabina, warzuq lana liqa'a nabiyina. Dengan hak Nabi bukakan rezeki kami, anugerahi kami bertemu Nabi kami. Allahu Allah ya Rahman, salawatullah alaika ya Rasulullah. Ya man akrama ala nabiyina, natawazzahu ilaika bijahin nabi. Allahu Allah salawatullah alaika Rasulullah. Wad'u lana ayyakfara zunubana, isfa'lana ya Nabiyyu ya Rasulullah. Allahu Allah salawatullah alaika ya Rasulullah. Wadkhul lana fi qalbi nabiyina, panaral jamal min rabbina. Allahu Allah
Al-Wadudu ya Rahman, salawatullah iftah lana rizki bi nabiyina warzuq lana nabiyina. Allahu Allah ilaman la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warjuk lana ya somad la ilaha illallah ilaman huwa hu yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa hu yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah. Amin. Wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulahumul Fatihah. Bilakan tisu tuh Bang. Nah, tisu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemurahan kepada kita, memberikan anugerah rezeki yang banyak dan nikmat dalam hidup ini dapat kita rasakan, dapat kita hayati dalam hidup ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Jok abo nah boy nya palu ini boy anu nyenung kada paham nih ngali hai ada kisah dokter anu palu ke dokter. Kenapa aja dokter jadi ke sini aja dokter anu dokternya luyuh telinga periksa dokternya luyuh di telinga kiri ini pinanya luyuh aja dokter. Ya kedua-duanya dokternya luyuh aja. Kenapa kisahnya jadi telinga jadi luyuh anu dok aja ulun anu di rumah pas anu menggosok ada telepon kada ingat ulun ya kalau anu ulun ambil sangat ulun sangka apa nih gosokan tuh telepon. Hati-hatilah di rumah gosok lah sambil telepon lah ulun anda kayak kesini nah luyuh aja sini tak ajut ulun nah salah jurun sekalinya anu apa ulun letaknya berbunyi pulang telepon tuh ulun angkat teh pulang anu ya ambil ya pulang sekalinya karena sini luyuh sudah jar sebelah sini ya pulang luyuh nah ambil ya hendak sih sekalinya gosokan lagi jar dua kali salah terus lah. Nah apa tuh artinya tah kada paham kurang kada paham tuh kayak itu lah. Nah kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita tidak mau paham. Nah itu bedanya keagamaan tuh ilmu sebahagian itu keimanan. Pian mendengarkan pengajian kayak ini pakai hati aja, anu pakai otak bingung pian. Kemana pian mandak. Guru tuh jangan mulai tadi tuh bawa pender aja, kan usah pakai otak, kan usah pian. Dengarakannya bila sidin masih bapender aja masih hidup toh. Sama orang bila masih merokok aja kada harapan mati sudah lah. Jadi merokok aja pian terus kada harapan mati bila masih merokok toh. Ya Pak. Jadi jangan salah paham.
Ada paloi pas pertanyaan apa pemilihan jadi lurah desa. Jadi lurah desa rupanya apa nih, Palu ini mencalon juga jadi lurah. Wah, ini kan pembakal tuh kan boleh mencalon siapa aja lah. Sudah pas beliau naik di podium Palu kan berpidato kan, tertawaan orang. Wah, tertawaan aja Palu paham aja kan sudah aja Palu paham aja kami sudah aja orang menpaham aja sudah ya kita lah ceramahnya aja. Orang lain yang dipahami Bang. Neng itu jual kisahnya aja Palu. Orang mencalon tuh ya itu jual kan dikisahkan ya. Itu aja orangnya sudah aja orang sudah paham. Nah, dalam kitab Ittihaful Akabir. Nah, ini memahami kita lah, memahami beliau. Waqala Syekh Jainuddin Abdul Hasan Ali bin Abi Thahir qala hajjatu marratan wa ataitu Baghdad ana rafiqi li. Aku mengerjakan haji dan aku setelah mengerjakan haji pergi ke Baghdad. Baghdad itu Irak. Jadi jauh lah, tapi dulu karena setanah aja kan biasanya pakai ya kalau kita sini pakai bis lah. Kalau dulu pakai kereta lah ya kan. Aku ingin berkunjung ke Baghdad. Ana wa rafiqi li, aku bersama temanku ke Baghdad. Wa ma kunna daqalnaha qabla wala a'rafu biha ahadan. Ketika kami memasuki Baghdad tidak ada satupun orang yang kami kenali. Walam yakun ma'nan illa madiyah paba'anaha bitu batsujin. Kami membawa besi itu semacam pisau ya, semacam pisau alat bepergian, tapi pisaunya mahal, lumayan mahal. Wastaraina bihi arujan, aku pun menjualnya untuk membeli nasi. Wa akalna, dan kami memakan dari makanan hasil jualan kami. Palam yatib, tidak begitu enak bagi kami. Walam nasba, tidak memuaskan karena harganya sangat murah ya. Kalau sangat murah jadi akhirnya sedikit aja yang kami dapatkan. Wa ataina majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pada waktu itu kami mendengar ada pengajian majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Palamma daqalana kata akalamahu, ketika kami masuk di sana kami mendengar setengah daripada kalamnya. Artinya tidak mulai awalnya mendengar tapi setengah kalamnya. Waqala masakina gurba, kasihan sekali jerseh. Waktu ceramahnya tuh mendengar ada orang-orang yang kesakitan, kesulitan, orang yang malang. Jauh minal Hijaz, mereka datang dari Hijaz, minal Hijaz, dari Makkah. Walam yakun ma'ahum, tidak ada yang mereka bawa ila madiyah, kecuali hanya besi itu, besi seperti pisau besi. Bi'auha, mereka akhirnya menukarnya, wastaru bihi arujan, menukarnya dengan nasi dan makanan. Wa aquluhu palam yatib, mereka berkata tidak enak makanan ini dan tidak memuaskan mereka. Wah, takjub sih nih nang siapa? Syekh Jainuddin ini dari mana? Saya ini tahu. Kita aja baru datang ke sini di ceramah sidin isinya demi ini mungkin ini karamat orang lah. Karamat orang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani tahu. Ya lah, kantong kita ini ada kah duitnya ada kah? Kadang-kadang dompetnya aja tabal ya lah, isinya kan ada. Ya lah. Nah, walam yasba'u, mereka berdua berkata tidak puas. Fa'ajabna, kami pun kagum, minhu ajaban sadidan, kami bingung, kami kagum bagaimana beliau tahu, karena tak seorang pun bisa terhubung dengan kami. Palaman qada kalamahu, ketika selesai dia berkata kalamuhu amrun bimaddil masati, tiba-tiba beliau Syekh menyuruh pembantunya taplak meja apa itu kain, membentangkan kain, disuruhnya nak bentang kain. Faqala li rafiqi sirran ma tastahi,
Fakultu, aku berkata dalam hatiku kepada temanku di sebelahku, sirron secara rahasia, bebisik, kamu mau apa gerang dengan taplak meja tuh? Gitu kan, lalu bisik-bisik kayak di antara berduanya, mata stasi, apa yang kamu inginkan? Pokoknya kasyakan bidarjin. Aku pinginnya dapat kotak simpanan lah, kotak simpanan bidarajin yang kayak laci itu nah, model buka-bukaan tuh nah. Fakultu fi nafsi, aku sendiri berkata dalam hatiku syahdan, aku pinginnya selendang bang, supaya kau tidur kan nanti tidak kedinginan kan. Pokoknya sehlil qadim, berkata Syekh kepada kadamnya, alal pauji, uhdur lana kasyakan bidarjin wasadan. Pembantuku jar Syekh, pembantuku, ambilkan selendang dan dan model kotak yang bisa disimpan, kotak berkunci lah. Keluar takajut itu. Habis itu jar Syekh, letakkan di hadapannya, kasih kepada orang berdua tuh nah. Akhirnya si pembantu itu mengasihkan, cuma mengasihkan ini terpuruk, karena pembantu ini tidak tahu juga yang mana kan. Akhirnya selendang dikasihkan kepada temanku, kemudian yang kotak laci itu diserahkan kepada aku, jar Syekh Jainuddin nih. Begitu pembantu itu meletakkan, tiba-tiba berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, hai pembantuku salah, tukarakan jar. Aku hampir sarak tuh, hampir aku berteriak jar nih. Di mana sih din tahu? Ingin berkata di mana pian tahu kayak itu nah. Keinginan kami berdua nih. Bahkan ketika pembantu ini salah meletakkan pun tahu kayak itu nah. Suatu kesalahan. Ini apa mengisahkan ini? Bersihnya hati orang yang beriman, orang soleh itu Allah letakkan purnanya sebegitu indah dan bersihnya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dibersihkan Tuhan hati beliau. Beliau itu tahu, bahkan bukan hanya sekarang Nabi Muhammad itu, yang akan datang diberitahukan Tuhan seindah dan sebersih, melebihi bersihnya yang zahir ini. Makanya ketika beliau Isra Mi'raj, ketika ada orang kafir bertanya kepada, kayak apa sih namanya itu Masjid Aqsa itu, gambarkan bang kepada kami. Ya Nabi, Masjid Aqsa itu runtuh, cuma bangunan aslinya begini-begini aja Nabi. Persis di mana pintunya beliau bisa menyampaikan. Iyalah. Nah, itu kan kisah Nabi Muhammad tuh. Sekarang Syekh Abdul Qadir Jailani membuktikan bahwa jernihnya penglihatan Nabi itu beliau gambarkan dalam kehidupan beliau. Iyalah, ada kasih ini nang bisa kita. Nggak usah melihat di dompet masing-masing aja lah. Jangan dompet orang, dompet sendiri aja kan diingat. Masih 1.000 rupiah aja ada di dompet sekalinya, disangka 100.000 masih ada di dalam dompet sekalinya, pas dibuka atau 2.000-an aja ada lagi. Nasib jo kita lah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya, bahwa kebersihan hati itu salah satunya adalah dengan pandai berbuat kebaikan. Salah satunya adalah pandai bersedekah. Pandai bersedekah. Jadi ini ada kitab Tanqiul Qaul, tidak sempat lagi membacakan. Tapi kebersihan hati itu salah satunya adalah dengan cara membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita selain zikrullah adalah pandai banyak bersedekah. Karena bersedekah itu kebaikan dan membuang kotoran-kotoran kita. Ada kisah terakhir, kisah lah. Kepala desa ini berceramah, jangan buang sampah sembarangan jar. Hai jamaah nih, boy. Bagian masyarakat desa ini tidak ada yang buang sampah sembarangan, diikutinya sampah nih pas kadesnya berdiri, selesai kadesnya ceramah, tas kades kan datangannya di tas kades itu dibuat di jamaah sampah. Kenapa jar kades jadi jadi dibuat di sini? Paloy pang mau luakannya. Jadi jar paloy tadi itu pian jangan buang sampah sembarangan jar.
Jadi di tasbihan aja anunya kami buang sampahnya aja, ya lah. Ini salah memahami maksud-maksud keagamaan itu sering kali terjadi itu. Karena di keagamaan itu sebagian logis, sebagian mungkin kita sulit akal kita mencapainya. Allah berikan kepada manusia itu perasaan-perasaan. Ada yang perasaan itu bisa menembus sesuatu yang kita tidak bisa tembus. Bahkan perasaan sampai tembus itu ke langit, ke Sidratul Muntaha. Nabi besar Muhammad SAW dibuka oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Kita, ya Allah, bulik ke rumahnya bisa kada ingat mana rumah kita. Ya kan? Nah, coba bayangkan pian rumah pian berapa kamar bisa lupa pian. Jangan-jangan bini kan ingat lagi kamu bini nang mana. Yalah, saking pelupanya kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pian berdoa, purnakan hati dan jiwa, sembah ibadah raga dan takwa, luruskan laku sadar rasa kepada Allah Ta'ala. Allahumma ijhar ala johiri sultana la ilaha illallah. Ya Allah, tampakkanlah atas johirku kekuatan la ilaha illallah. Ku pejamkan mataku, ku tarik napas hayat hidupku, tiada kekuatan dayaku, hanya yang ada Allah Tuhanku. Allahumma haqiq ala batini bihaqaiki la ilaha. Ya Allah, limpahkan batinku akan hak kebenaran la ilaha illallah. Bila disebut namanya, sadar diri padanya, ku tarik napasku miliknya, berserah diri